Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kerawati dengan NIM M1D1191104. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai tugas stilistika sebagai tugas akhir dari mata kuliah stilistika. Pertama yaitu pendahuluan. Karya sastra merupakan cerminan dalam kehidupan manusia. Peristiwa yang terjadi dalam karya sastra juga merupakan cerminan dalam hidup manusia. Hal ini karena karya sastra merupakan bagian dari kehidupan dan berbicara tentang masyarakat. Karya sastra adalah bentuk komunikasi yang menggunakan sarana bahasa dengan memanfaatkan segala kemungkinan yang tersedia. Karya sastra khususnya fiksi sering disebut dunia dalam kemungkinan dan dunia dalam kata. Dunia yang diciptakan pengarang, dibangun dan didistribusikan serta ditafsirkan melalui bahasa. Bahasa menjadi alat bagi pengarang untuk menyampaikan perasaan, gagasan, dan angan-angan. Stilistika tidak hanya merupakan studi gaya bahasa dalam kesusastraan saja, tetapi juga studi dalam bahasa pada umumnya, meskipun ada perhatian khusus pada bahasa kesusastraan yang paling sadar dan paling kompleks. Slamet Mulyana dalam Rasman Djoko Pradopo tahun 1993 mengemukakan bahwa stilistika itu pengetahuan tentang kata berjiwa. Kata berjiwa itu adalah kata yang dipergunakan dalam cipta sastra yang mengandung perasaan pengarang. Stilistika digunakan untuk mengetahui gaya kalimat di samping pemilihan ketepatan pemilihan kata memegang peranan penting dalam karya sastra. Pada cerpen Tart di Bulan Hujan karya Dimas Arief Nugroho yang merupakan kumpulan cerpen harian Kompas yang menceritakan kegigihan seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pembersih di sebuah homestay yang ingin membeli kue tart untuk perayaan musim hujan yang akan mendatang, namun harga kue itu sangatlah mahal, bahkan lebih tinggi dari gaji 1 bulan yang didapatkan Ibu Sum bekerja di homestay. Pada pembahasan ini terdapat pilihan kata atau penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing serta penggunaan majas. Pertama kita akan membahas mengenai pemanfaatan bahasa daerah. Pada cerpen Tart di Bulan Hujan karya Dimas Arief Nugroho menggunakan bahasa daerah meskipun itu hanya 1 ataupun 2 kata dapat dilihat pada kalimat berikut. Beli roti bagaimana? Jok gantian membentak. Kau ini Eden ya? Jadian nasi aja susah kok beli roti mewah kayak gitu. Pada kalimat di atas, pengarang menggunakan kosakata bahasa Jawa yaitu edan, di mana edan sebagai cacian orang Jawa yang artinya gila. Selain kosakata di atas juga terdapat kosakata bahasa Jawa yaitu terdapat dalam kutipan berikut, yaitu nih aku ngeor 200.000, kata Bu Janteng, tersenyum sangat manis. Kata ngeor pada kalimat atas merupakan kosakata bahasa Jawa yang berarti menyumbang. Bu Jantera memberikan tambahan uang kepada Bu Sum agar dapat membeli kuota yang diinginkannya. Yang kedua yaitu pemanfaatan bahasa asing. Pada cerpen Tart di Bulan Hujan, pemanfaatan bahasa asing juga ditemukan, seperti kutipan berikut. Bayangan di depan matanya sangat jelas, Tart dengan bunga-bunga mawar, dengan tulisan Happy Birthday, betapa bahagianya anak yang diberi hadiah itu. Dalam bahasa Indonesia, Tart berarti kue tarcis yang dibentuk sedemikian rupa dan diberi hiasan-hiasan yang bisa disebut dengan kue ulang tahun. Dan kata yang kedua adalah happy birthday, yang dalam bahasa Indonesia diartikan selamat ulang tahun, yaitu biasa digunakan oleh masyarakat untuk memberi ucapan selamat atas pengulangan hari kelahiran seseorang.
Kemudian yaitu penggunaan majas. Dalam cerpen ini juga terdapat penggunaan majas, yaitu dapat dilihat dari kutipan tersebut. Yang pertama, astaga indahnya lilinnya menyala seperti menyala dalam hati. Kedua, persis hujan turun dengan sangat deras dan rumah sepasang merpati itu tiris di sana-sini, kecuali di atas tar. Kalimat di atas merupakan kata-kata kiasan yang memiliki makna tertentu yang digunakan pengarang untuk lebih menghidupkan cerita dan memperindah hasil karya. Terakhir yaitu kesimpulan. Pembicaraan stilistika tidak dapat dilepaskan dari linguistik atau ilmu bahasa, bahkan secara tegas Dart 2010 dalam definisinya menyatakan bahwa stilistika sebagai salah satu disiplin linguistik, eksistensi linguistik dalam konteks stilistika itu seperti tampak pada pandangan beberapa pakar berikut: Yunus Sudiman, Marae, dan Clark. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.